Berkelas. Alhamdulillah, pertama dalam sejarah, Timnas Indonesia sukses catatkan rekor menakjubkan lolos ke Piala Asia di semua level. Begini respon berkelas Erick Thohir. Shin Tae-yong harus dengar. Belum pernah sekeras ini. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir. Tak boleh ditawar lagi. Ini target tinggi Erick Thohir untuk Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringatan keras untuk ST. Nah, gini dong. Mantap. Ini baru top. Demi kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerdas. Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini. Lagi dan lagi. Bikin bangga. Fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Timnas Indonesia semakin diakui. Begini komentar pengamat senior Jepang soal kehebatan Timnas Indonesia saat ini, sampai bilang begini. Resmi ditunjuk jadi pelatih Arab Saudi gantikan Roberto Mancini. Begini Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di mata Hervé Renard. Mengejutkan. Bikin gempar. Supporter Thailand berbondong-bondong minta PSSI rekrut Erik ten Hag jadi pelatih Timnas Indonesia usai dipecat dari Manchester United. Apa yang terjadi? Masih tak terima dan merasa negaranya dirugikan. Mengejutkan, publik India minta AFC tindak tegas Timnas Indonesia U17. Inilah 3 pemain yang tak lagi dilirik Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia meski berstatus abroad. Nomor 2 punya masalah pribadi. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Berkelas. Alhamdulillah, pertama dalam sejarah, Timnas Indonesia sukses catatkan rekor menakjubkan lolos ke Piala Asia di semua level. Begini respon berkelas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan respons berkelas usai Timnas Indonesia menciptakan sejarah baru. Skuad Garuda untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia di semua level, baik kelompok usia hingga senior. Torehan sejarah itu tercipta setelah Timnas Indonesia U17 mengamankan tiket keputaran final Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu melaju usai bermain imbang tanpa gol dengan Australia U17 di laga pamungkas Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu 27 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 lolos karena menjadi satu dari 5 runner-up terbaik dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Keberhasilan itu berarti mereka menyusul jejak senior-seniornya yang lebih dulu lolos. Sebelumnya, ada 2 timnas Indonesia di level berbeda yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia edisi tahun depan, yakni tim senior dan U20. Selain itu, pada awal tahun ini, Timnas U23 juga bermain di babak utama Piala Asia 2024 di Qatar dan bahkan melaju hingga babak semifinal. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas, kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, kata Erick Thohir dalam keterangan resminya, Senin 28 Oktober. Sepanjang sejarah sepak bola nasional, lolos ke Piala Asia memang jadi tantangan besar untuk Timnas Indonesia. Tim seniornya saja, terakhir kali melaju ke Piala Asia sebelum 2023 adalah pada 2007. Sementara untuk kelompok usia, baik Timnas Indonesia U16 atau U17 maupun Timnas Indonesia U19 atau U20 kerap lolos ke Piala Asia meski tidak rutin. Tapi pada tahun ini, Timnas Indonesia dari U16 hingga senior kompak melaju ke Piala Asia U20 2025. Timnas senior yang diasuh Shin Tae-yong misalnya, sudah memastikan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, setelah Jai Itzes dan kolega melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan status runner-up Grup F, di bawah Irak. Sementara Timnas Indonesia U20, berhasil mengunci tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok, setelah menjadi juara Grup F. Tim besutan Indra Syafri itu mampu mengalahkan Timor Leste dan Maladewa lalu bermain imbang 1-1 dengan Yaman. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih,
ofisial, dan pengurus PSSI karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, jelas Erick Thohir. Orang nomor satu di sepak bola Indonesia itu tak lupa memberikan kredit kepada Indra Syafri dan Nova Arianto yang membawa Timnas Indonesia, U20 DNA Timnas Indonesia, U17 lolos ke Piala Asia tahun depan. Ada peningkatan kualitas pelatih kita. Coach Indra dan Nova telah membuktikan hal itu. Ada transfer Knolet G dari STY kepada Coach Nova yang sebelumnya jadi asistennya. Jelasnya, Nova juga pernah jadi asisten Coach Indra. Ini yang memang saya harapkan pelatih yang berpengalaman berbagi ilmu dengan pelatih muda. Pungkas Erick Thohir. Shin Tae-yong harus dengar. Belum pernah sekeras ini. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir. Tak boleh ditawar lagi. Ini target tinggi Erick Thohir untuk Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringatan keras untuk STY. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan Timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan, skuad Garuda harus mencuri poin dari Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Shin Tae-yong itu meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis. Sebab, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen itu. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat berkesempatan untuk berebut 2 tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Terdekat, mereka akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erick mengatakan, Shin harus memanfaatkan kesempatan meskipun kecil. Ia menegaskan, target masuk 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk Coach STY. Target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Tegas Erick kepada awak media di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin, 28 Oktober 2024. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita. Sambung Menteri BUMN itu. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3 atau 4 supaya bisa playoff lagi. Tutup Erick. Kans Indonesia cukup terbuka melihat klasemen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin. Sementara, Timnas Australia, Arab Saudi, dan Timnas Bahrain bertengger di urutan 24 dengan nilai 5. Nah, gini dong. Mantap. Ini baru top. Demi kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerdas. Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan meminta kepada warga Korea Selatan untuk mendukung skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 Oktober 2024. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Jepang sangat krusial. Pasalnya, Timnas Indonesia belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Shin Tae-yong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency, YNA, Shin Tae-yong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung Timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-geun. Dikabarkan, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia untuk mendukung Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SUGBK. Shin Tae-yong meyakini, dukungan ini akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia dan dapat memotivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang,
kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong, dilansir dari IENA. Lagi dan lagi, bikin bangga. Fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Timnas Indonesia semakin diakui. Begini komentar pengamat senior Jepang soal kehebatan Timnas Indonesia saat ini, sampai bilang begini. Seorang pengamat sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi, memperingatkan kepada Samurai Biru untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Di atas kertas, skuad Garuda bukan lawan yang sebanding untuk Jepang karena jauhnya perbedaan peringkat FIFA. Pasukan Shin Tae-yong saat ini berada di peringkat 130 dunia, sedangkan Jepang berada di posisi ke-15 atau nomor 1 di benua Asia. Jepang pun sudah sangat berpengalaman tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia baru kali ini bermain di babak akhir. Saat ini, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup C dengan mengoleksi 10 poin dari 4 laga. Sementara Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima dengan meraih 3 angka dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Meski demikian, Yoshiyuki Osumi justru memperingatkan kepada Takumi Minamino dan kawan-kawan untuk tidak meremehkan Indonesia. Dalam analisisnya yang dikutip dari laman Soccer Hihyo Futabanet, dia menyebut Indonesia memiliki potensi membahayakan. Satu-satunya tim yang belum bermain melawan Indonesia adalah Jepang, dan pertandingan pertama akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, 15 November. Jika Jepang kehilangan 1 poin pun di sini, kalah atau seri, Grup C akan berada dalam pertarungan besar, termasuk para pemimpin klasemen. Indonesia benar-benar mata topan kelas C, tulis Yoshiyuki Osumi. Menurut dia, Indonesia merupakan tim yang mengalami perkembangan sangat cepat. Hal ini terbukti dari ranking FIFA dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal tahun 2020, katanya memuji Indonesia. Resmi ditunjuk jadi pelatih Arab Saudi gantikan Roberto Mancini. Begini Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di mata Hervé Renard. Arab Saudi akhirnya resmi memiliki pelatih baru bernama Hervé Renard yang masih menyimpan memori Shin Tae-yong. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Saudi Arabia Football Federation (SAF), menetapkan Renard sebagai pengganti Roberto Mancini, Minggu, 27 Oktober 2024. Renard akan memimpin timnas Arab Saudi untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih dari Prancis berusia 56 tahun itu bukanlah orang asing di Arab Saudi. Dia sebelumnya membimbing Green Falcons lolos ke Piala Dunia 2022 dan menjadi pelatih asing dengan kemenangan terbanyak, 18, dalam sejarah negara itu. Pada laga pembuka turnamen di Qatar itu, dia membawa Arab Saudi meraih kemenangan 2-1 atas Argentina, yang dinilai FIFA sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Akan tetapi, Arab Saudi kalah dalam 2 laga berikutnya melawan Polandia dan Meksiko, sehingga tersingkir di fase grup. Sebelum digantikan Mancini, uji coba kontra Bolivia dengan kekalahan 1-2 menjadi laga terakhirnya. Periode kedua Renard di Arab Saudi saat ini setelah 2019 hingga 2023 sangat berat. Pasalnya, tim berperingkat FIFA 59 itu berada dalam fase kritis terkait peluangnya untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi duduk di urutan ketiga grup dengan 5 poin, sama dengan Australia dan Bahrain. Australia unggul selisih gol dari Arab Saudi. Renard senang bisa kembali mengasuh Arab Saudi setelah sebelumnya mengabdi selama 3 tahun 205 hari, hampir menjadi pelatih timnas dengan masa jabatan terlama. Dulu dia meninggalkan Arab Saudi bukan dalam situasi negatif yang dialami Mancini, melainkan karena negaranya memanggil untuk melatih timnas wanita Prancis. Hubungan saya dengan Arab Saudi, para penggemar, para pemain, dan semua kenangan tak bisa saya lupakan. Saya belum menyelesaikan cerita saya dengan Arab Saudi. Saya kembali, tegasnya di platform X Timnas Arab Saudi. Dalam periode pertamanya melatih Arab Saudi,
Renard mencatatkan 45 pertandingan dengan meraih 20 kemenangan, 10 imbang, dan 15 kekalahan. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi meraih 44,44% kemenangan, mencetak 56 gol dan kebobolan 40 gol. Ketika Renard memulai tugasnya, Arab Saudi berada di peringkat 68 dunia, dan setelah kepergiannya, mereka naik ke peringkat 49, tetapi kini turun lagi. Mampukah Renard mengangkat kembali kehormatan Arab Saudi melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Dari 5 tim di grup C putaran ketiga yang menjadi lawan Arab Saudi saat ini, hanya timnas Indonesia yang belum pernah dihadapi Renard. Dia sudah menghadapi Jepang 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil Arab Saudi menang 1-0 di kandang dan kalah 2-0 saat tandang. Kala itu Jepang sudah diasuh pelatih saat ini, Hajime Moriyasu. Dengan Australia, Renard juga sudah bertemu 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil Arab Saudi imbang 0-0 saat tandang dan menang 1-0 ketika menjamu tim yang masih diasuh Graham Arnold tersebut. Begitu pula 2 kali kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil Arab Saudi menang 3-2 dan imbang 1-1. Kala itu, Cina masih dilatih Li Tai dan Li Xiaopeng. Sedangkan dengan Bahrain, dia membawa Arab Saudi imbang 0-0 dalam kejuaraan Asia Barat, lalu menang 2-0 dan kalah 0-1 di Piala Teluk. Dari sisi head-to-head versus pelatih di grup C, hanya Toni Popovic dan Dragan Talajic yang belum pernah dihadapi Renard. Branko Ivankovic, arsitek Cina saat ini, paling sering dihadapinya ketika pelatih asal Kroasia itu mengasuh Oman. Moriyasu, seperti telah disebutkan sebelumnya, sudah diladeninya 2 kali. Di mata Renard, Shin Tae-yong agak berbeda dan belum cukup familiar karena baru 1 kali dihadapinya. Satu-satunya pertemuan itu terjadi dalam laga persahabatan atau uji coba di Tissot Arena, Bern, Swiss, 10 Oktober 2017. Shin Tae-yong dalam posisi melatih Korea Selatan, sedangkan Renard mengasuh Maroko. Renard menang 3-1 atas Shin Tae-yong. Bagi Renard, tim yang dibesut Shin Tae-yong saat ini juga masih sangat asing. Hanya 2 tim dari Asia Tenggara yang pernah dihadapinya sebagai pelatih Arab Saudi, yakni Singapura dan Vietnam. Renard memetik kemenangan dalam masing-masing 2 pertemuan dengan kedua tim itu. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi akan bertandang ke markas Australia pada 14 November, lalu meladeni timnas Indonesia di Jakarta 5 hari kemudian. Mengejutkan, bikin gempar. Supporter Thailand berbondong-bondong minta PSSI rekrut Erik ten Hag jadi pelatih timnas Indonesia usai dipecat dari Manchester United. Apa yang terjadi? Reaksi beragam para netizen usai Erik ten Hag resmi dipecat klub raksasa Liga Inggris, Manchester United pada Senin, 28 Oktober 2024, termasuk meminta PSSI untuk merekrut sang pelatih. Seperti diketahui, Manchester United baru saja mendepak Erik ten Hag dari kursi kepelatihan meski kompetisi musim ini baru berjalan 9 pekan. Menurut keterangan laman resmi klub, disebutkan bahwa jajaran manajemen Manchester United sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama pria Manchester United, tulis keterangan resmi Manchester United. Sebagai gantinya, Manchester United menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai caretaker, namun manajemen Setan Merah bakal tetap mencari pelatih baru yang akan memimpin Bruno Fernandes CS. Sejak awal musim, penampilan Manchester United di bawah kepelatihan Erik ten Hag memang terlihat kurang memuaskan. Total dari 9 pertandingan yang dijalani di Premier League, Setan Merah hanya bisa torehkan 3 kemenangan dan telan 4 kekalahan. Bahkan di pertandingan terakhir, Manchester United kalah tipis 2-1 saat bertandang ke markas West Ham United. Usai resmi didepak Manchester United, salah satu reaksi kocak ditunjukkan akun media sosial asal Thailand, Thai Footballs. Dalam cuitannya, Thai Footballs meminta Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir untuk merekrut Erik ten Hag sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Thai Football sempat mencuit jika timnas Indonesia yang punya banyak pemain keturunan Belanda lebih cocok dilatih oleh pelatih asal Belanda. Cepatlah Pak Erick Thohir. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Tulis akun Thai Footballs disertai hashtag Ten Hag for Timnas.
Meski menyarankan PSSI untuk merekrut Erik ten Hag, namun sejauh ini belum ada isu bahwa timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih baru. Meski skuad Garuda baru saja telan kekalahan 2-1 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun PSSI masih memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong sebagai juru latih. Timnas Indonesia sendiri selanjutnya masih akan bersaing di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November 2024 mendatang. Dari jadwal FIFA, disebutkan bahwa Timnas Indonesia bakal lakoni 2 laga kandang bulan depan, yakni menghadapi Jepang tanggal 15 November, kemudian menjamu Arab Saudi 5 hari berselang. Masih tak terima dan merasa negaranya dirugikan. Mengejutkan, publik India minta AFC tindak tegas Timnas Indonesia U17. Media Vietnam ikut menyoroti kegaduhan di media sosial usai Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Salah satu pihak yang cukup gaduh dengan keberhasilan Timnas Indonesia U17 ini adalah supporter India. Pasalnya, aksi Timnas Indonesia U17 yang dinilai main aman dengan Australia U17 membuat India dirugikan. Hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia U17 menghadapi Australia U17 membuat India gagal lolos ke Piala Asia U17 2026. Walaupun sama-sama menempati peringkat kedua grup, India masih kalah saing dengan Timnas Indonesia yang lebih unggul di klasemen peringkat kedua terbaik. Sebagaimana diketahui, untuk bisa lolos lewat jalur peringkat kedua terbaik, maka akan dilihat hasil pertandingan melawan tim peringkat pertama dan ketiga. Karena Timnas Indonesia U17 imbang melawan Australia, maka skuad Nova Arianto lebih unggul dibanding India. Andaikan Timnas Indonesia U17 kalah lawan Australia, maka India masih mungkin lolos. Jika Australia menang melawan Indonesia dengan GD1, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos sehingga mereka melakukan ini. Walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal tersebut? Dev.com, tulis akun X Indian Football. Oleh sebab itulah warga India mengungkapkan kekesalannya karena menilai Timnas Indonesia dan Australia seperti tak bersungguh-sungguh bertanding, karena dengan hasil imbang keduanya sudah sama-sama lolos. Mengulur waktu. Seperti tim Vietnam, Timnas Indonesia membuat marah opini publik India, tulis media Vietnam, Soha. Opini publik India bereaksi sangat keras ketika Indonesia U17 dan Australia U17 bermain untuk mengulur waktu lebih dari 30 menit di kualifikasi Asia. Lanjutnya, media Vietnam menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan pemain Timnas Indonesia U17 membuat geram warga India. Di babak final grup G babak kualifikasi U17 Asia 2025, Indonesia U17 menghadapi Australia dengan sifat penentuan posisi teratas grup. Namun hasil imbang sudah cukup untuk membuat kedua tim saling bergandengan tangan untuk melaju ke babak final. Karena runner-up grup Indonesia pasti masih masuk dalam 5 besar tim peringkat kedua dengan hasil terbaik, tulis media Vietnam, Soha. Hal inilah yang membuat kedua tim bermain mengulur waktu di 30 menit terakhir pertandingan. Pemain di kedua kubu hampir hanya mengoper bola bolak-balik di wilayahnya masing-masing. Tidak ada tim yang tertarik mendorong bola ke depan untuk menyerang. Di penghujung pertandingan, kedua tim bermain imbang 0-0 sehingga melaju ke final kejuaraan Asia. Lanjutnya, melihat tuduhan dan serangan warga India kepada pihak Timnas Indonesia U17, media Vietnam tak tinggal diam. Media Vietnam tersebut menegaskan bahwa gagalnya India pada dasarnya akibat kesalahan tim itu sendiri karena sebelumnya kalah melawan Thailand. Oleh sebab itu, India tak perlu menyalahkan Timnas Indonesia U17. Faktanya, India U17 masih mempunyai hak penentuan nasib sendiri di tangannya menjelang laga final melawan Thailand U17. Hanya dengan hasil imbang saja, India sudah pasti akan memuncaki grup dan lolos ke babak selanjutnya tanpa mempedulikan hasil sisa pertandingan. Namun, India U17 juga melakukan kesalahan dan kalah 2-3 dari Thailand. Inilah alasan terpenting mengapa India U17 kehilangan tiket untuk melanjutkan ke final, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam juga membandingkan dengan gaya bermain timnya ketika melawan Yaman. Sementara itu, cara bermain U17 Indonesia dan Australia di 30 menit terakhir hampir sama dengan permainan Vietnam U17 di babak kedua melawan Yaman.
Kedua tim bermain dengan sikap moderat, tidak berminat menyerang karena hasil imbang sudah cukup bagi kedua tim untuk melanjutkan. Tulis media Vietnam, Soha. Inilah 3 pemain yang tak lagi dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia meski berstatus abroad. Nomor 2 punya masalah pribadi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak pernah melirik 3 pemain ini lagi untuk masuk skuad Garuda meski berstatus abroad. Persaingan untuk masuk ke timnas Indonesia semakin ketat sejak kehadiran pemain-pemain keturunan yang saat ini berkiprah di Eropa. Bukan hanya skill tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk bisa mendapat panggilan Shin Tae-yong, namun perlu juga mental baja agar bisa berseragam timnas Indonesia. Oleh karena itu, STY dan PSSI mendorong agar para pemain khususnya yang masih muda untuk berkarir di luar negeri agar meningkatkan kemampuan. Meski demikian, tidak semua pemain abroad akan langsung mendapat panggilan dari Shin Tae-yong. Selain alasan performa, ada juga pemain yang memiliki masalah pribadi dengan pelatih asal Korea Selatan ini sehingga tak pernah lagi dipanggil. Berikut 3 pemain abroad yang pernah jadi andalan Shin Tae-yong tetapi tak pernah lagi dilirik lagi untuk masuk timnas Indonesia. Sadil Ramdhani pernah menjadi pemain yang hampir selalu mendapat panggilan dari Shin Tae-yong saat timnas Indonesia akan bertanding. Performa bersama klubnya pun, Sabah FA di Liga Super Malaysia terbukti cukup menjanjikan dengan mencetak 7 gol dari 18 laga pada musim lalu. Meski demikian, Sadil Ramdhani tak pernah lagi dipanggil oleh STY ke timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 lalu. Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang pernah menjadi kesayangan dan andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sebelum bek-bek keturunan lain bergabung seperti Jai Itzes dan Mes Hilgers, Elkan Bagot merupakan pengisi tetap lini pertahanan skuad Garuda. Akan tetapi, hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong retak setelah dirinya tidak merespons panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Padahal jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Gini itu, ST sangat membutuhkan jasanya. Sampai kini, namanya tidak pernah lagi masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bertanding. Di usianya yang masih sangat muda, Ronaldo Kuate sudah mendapat kepercayaan besar dari Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bahkan, dia sudah mengecap caps timnas Indonesia senior saat usianya belum menyentuh 20 tahun. Cedera parah yang membuat pemain Muangthong United di Liga Thailand ini kesulitan untuk kembali ke skuad Garuda.